1 Petrus 5 ayat 5b, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ibadah kita pada pagi hari ini dilangsungkan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita dengan sukacita menyanyikan pujian yang pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, Engkau yang sudah menebus kami dari kesia-siaan, hidup di dalam dosa, di dalam penghukuman, tetapi Engkau sudah menebus kami di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur, dan terlebih Tuhan, Engkau juga mau memakai kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk melayani Engkau. Tuhan, tapi ampuni kami, seringkali kami mengecewakan Engkau Tuhan. Seringkali Tuhan, seluruh pelayanan dan seluruh aktivitas kami hanyalah untuk menyenangkan diri kami dan untuk dipuji orang. Tuhan, Engkau tilik setiap hati kami, sehingga setiap kami sadar Tuhan bahwa kami sedang melayani Tuhan dan kami hanya mau dilihat oleh Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, dan Tuhan layakkan kami untuk kami datang beribadah kepada Engkau. Mari Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di tempat masing-masing, baik yang ada di rumah maupun mungkin mereka sedang di luar kota, biar semua adalah beribadah dengan sungguh serius, dengan datang ke hadirat Tuhan dengan penuh dengan segala kebenaran. Mari Tuhan, Engkau yang akan memimpin setiap kami, dan setiap kami ketika selesai daripada ibadah ini membawa satu sukacita, firman dan hidup yang diperbaharui, dan kami boleh menjadi saksi Tuhan di tengah muka bumi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selama ibadah, Bapak Ibu Saudara-saudari diharapkan terus memakai masker dan kemudian menjaga jarak. Dan Bapak Ibu Saudara, setiap jemaat yang beribadah secara fisik dapat mengisi daripada form ya, untuk tempat duduk ada di mana dan sebagainya, untuk data daripada pengurus. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa mengisinya.
Di tengah situasi yang sulit ini Bapak Ibu Saudara, baik di dalam ada yang sakit, ada yang kehilangan anggota keluarga, ataupun pekerjaan, kesulitan ekonomi dan sebagainya, biarlah kita tetap bersandar kepada Tuhan. Dan biarlah iman kita terus mengarah kepada Tuhan. Dia yang memelihara Elia dan janda di Sarfat. Dia tidak berlebihan, tapi setiap hari dicukupkan. Dan dia juga yang berkata, semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di surga tahu apa yang kau perlu. Biarlah pujian nomor 2. Ku percaya pada Yesus dan firman yang kekal menguatkan hidup kami, kita semua di tengah segala sesuatu yang sulit. Mari kita menyanyikan pujian nomor 2. Anugerah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari 1 Korintus 15. Bapak Ibu Saudara bisa membukanya Alkitab dari 1 Korintus 15. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai 10. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 10 kita akan membacanya bersama-sama. Ya, baik yang ada di sini maupun yang di rumah. Mari kita membaca bersama-sama Alkitab kita 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 10. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya.
Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus dan kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Tetapi karena kasih karunia, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Mari kita menyanyikan pujian nomor 3. Saudara-saudari, baik ada di tempat ini dalam kebaktian fisik maupun yang ada di tempat masing-masing, kami dari Gereja Reform Injili Indonesia Pusat Kemayoran mengucapkan selamat beribadah, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman. Dan sebelum itu kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Siaran daripada kebaktian Mandarin pagi maupun pagi hari ini, kebaktian 2 maupun yang Inggris, akan ditayangkan ulang pada pukul 16 atau 4 sore. Dan pada pukul 4 sore juga pada hari ini ada kebaktian fisik, yaitu di Hosana dengan bahasa Indonesia. Kebaktian, jadi Bapak Ibu Saudara, jikalau ada yang belum, saudara teman atau siapa yang belum beribadah bisa datang ke kebaktian fisik pada sore hari. Dan rangkaian daripada kebenaran firman yang terus disampaikan melalui gereja ini untuk membangun jemaat, membangun banyak orang melalui streaming Reform Injili dari Senin sampai Sabtu sekitar 18.30, ada juga yang pukul 7, Bapak Ibu Saudara bisa melihat jadwal. Dan setiap Kamis pukul 6 sore ada PA dan doa Mandarin pukul 18. Dan Jumat ada PA Indonesia, bahasa Indonesia jam 18.30, Sabtu pukul 6.30 persekutuan doa. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya semua satu demi satu untuk kita boleh sama-sama bertumbuh. Dan pada tanggal 28 Agustus hari Jumat mengajukan permohonan pemberkatan nikah gerejawi Eng Sarwo Edi Sarwono dan Sofi Silvani. Jikalau ada keberatan atau masukan yang sah, silakan menghubungi Sekretariat GRI Pusat.
Dan pendaftaran musik paruh waktu untuk usia minimum 6 tahun dan dewasa bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat ataupun akan mendaftarkan saudara atau mendorong yang lain, silahkan untuk mengikuti program paruh waktu. Dan Streets, Sekolah Teologi Reform Injili Jakarta, ada beberapa kelas dari doktrin manusia dan dosa dan kemudian studi perjanjian baru. Dan Bapak Ibu Saudara yang memerlukan informasi atau bantuan, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi hotline kita sehingga kita boleh memperhatikan sesama, kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Dan kita akan mendengarkan sharing speak dari Bapak Timothy Sidik. Saya persilahkan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Kristus, speak kali ini dengan tema yang sangat unik, yaitu Roh Kudus dan karunia pelayanan. Sewaktu kita melayani Tuhan, sewaktu di mimbar, seperti tadi Pak Cahyono, sebagai liturgis, kita begitu jelas Roh Kudus bisa memimpinnya. Sewaktu hamba Tuhan berkhotbah, sewaktu Pak Tong, sewaktu Pak Ivan yang berkhotbah, kita begitu jelas melihat Roh Kudus memimpin dengan karunia pelayanan. Sewaktu kita mengadakan penginjilan, kita begitu yakin Roh Kudus menyertai kita dan merubah hati yang begitu keras untuk bertobat dan menerima Kristus. Begitu jelas. Bagaimana jika kita pelayanan sebagai kolektan? Sewaktu kita menjalankan kolektan, di manakah peranan Roh Kudus di dalam karunia pelayanan? Sewaktu saya sebagai seorang yang bertugas di dalam transportasi, mengatur parkir di bawah, mengatur lalu lintas, bagaimana dengan karunia pelayanan saya di dalam Roh Kudus? Apa peranan Roh Kudus? Sewaktu kita berada di kantor sebagai seorang akuntan, sebagai seorang programmer, sebagai seorang bagian pajak, sebagai desainer, jika saya seorang artis, jika saya seorang administrasi, apa peranan saya di dalam pelayanan kehidupan saya sehari-hari dan di manakah Roh Kudus dalam pelayanan ini? Sulit menjawab. Lalu yang lebih sulit lagi, sewaktu kita main bola, sewaktu kita rileks, sewaktu kita melakukan keputusan demi keputusan. Saya pernah main golf kurang lebih belasan tahun yang lalu, seorang teman saya, setiap kali sebelum dia putting, dia henti sejenak. Saya nggak sabar menunggu, setelah dia sudah pukul bolanya putting, saya tanya dia, lu lama banget sih? Apa jawabnya teman saya itu? Roh Kudus sedang memimpin saya memating bola tersebut. Saya seorang GRI, saya sewaktu dengar itu, saya nggak berani komentar. Sampai hari ini, jikalau terjadi lagi, saya juga belum berani komentar. Saya belum sempat ada waktu untuk tanya kepada Pendeta Ivan, apakah benar dalam konteks tersebut, Roh Kudus juga memimpin kita dalam setiap hal. Saya nggak tahu jawabannya. Anda mau tahu jawaban? Alkitab mengatakan di 1 Korintus 12, ayat 28-31 mengatakan, ada karunia pelayanan di dalam berkhotbah, mengajar, ada nabi, ada rasul, ada kesembuhan ilahi, ada mujizat, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu di ayat-ayat berikutnya yang terakhir, dia juga mengatakan, adakah semua adalah nabi dan rasul? Adakah semua adalah pengajar? Adakah semua berbahasa roh? Peran kita sebagai orang Kristen di dalam karya dan karunia Roh Kudus, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keputusan-keputusan yang kita ambil
Di manakah peranan Roh Kudus dan karunia pelayanannya? Bukankah Tuhan sudah memberikan kita akal budi yang sehat sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan dengan tepat? Sabtu depan adalah satu momen di mana kita bisa mendengarkan uraian karunia pelayanan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Peran Roh Kudus seperti apa? Saudara yang belum daftar, ini adalah satu-satunya kali mungkin speak online di mana Bapak, Ibu, dimanapun berada yang sedang streaming di rumah-rumah bisa mengikutinya. Anda yang tidak mengerti bahasa Indonesia, channel tersebut ada sub audio yang bisa berbahasa Inggris dan Mandarin. Anda ada di Sabang, Anda ada di Melbourne, Anda ada dimanapun, dengan koneksi internet kali ini kita bisa mengikuti speak. Sudahkah engkau daftar? Jika belum, daftar sekarang. Ajak teman-teman untuk daftar. Gampang sekali ke website speak.stemi.id atau Anda bisa WA ke handphone 0813 7000 3900. Sabtu depan selama 4 jam mungkin adalah salah satu 4 jam yang terpenting di dalam hidup kita untuk mengerti karunia pelayanan Roh Kudus. Kita berdoa supaya umat Kristen di seluruh Indonesia lebih mengerti tentang siapakah Allah Roh Kudus dan apa peran Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Ada video klip, silakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam pokok doa. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian nomor 3, bait pertama saja, dan kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Roh Kudus, kiranya kuasa Roh Kudus sendiri yang menjamah begitu banyak orang untuk mengikuti program ini. Mari kita berdoa, biarlah berita ini masuk ke berbagai informasi ini masuk ke berbagai orang di seluruh muka bumi ini. Kiranya ribuan, puluhan ribu, belasan ribu, atau bahkan mungkin ratusan ribu orang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mendoakan untuk Speak tanggal 29 Agustus ini, dan kita meminta Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan. Mari kita bersama buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk Speak, seminar pembinaan iman Kristen yang sangat penting mengenai Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, kami meminta Roh Kudus sedang berkarya untuk menggerakkan banyak orang mendapatkan informasi ini dan menggerakkan orang untuk mendaftar. Mereka mengikuti baik yang di Jakarta, di luar Jakarta, sampai di luar negeri. Biarlah kuasa Tuhan
yang menjamah mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau mempersiapkan setiap hamba-hamba Tuhan dengan urapan dan kuasa dari Engkau sendiri. Sehingga hanya menyatakan kebenaran firman melalui seminar tentang Roh Kudus ini. Sehingga begitu banyak orang yang mungkin salah di dalam pengajaran Roh Kudus, salah mengerti tentang Roh Kudus, mereka boleh diingatkan, mereka boleh kembali kepada kebenaran firman. Mari Tuhan, Engkau yang berkarya. Tuhan, Engkau memimpin seluruh panitia, Engkau memimpin dari sound system, Engkau memimpin daripada humas dan sebagainya. Mari Tuhan, Kau yang menyertai. Biarlah pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus nanti, dari jam 8 sampai jam 12, biarlah menjadi satu berkat yang luar biasa untuk seluruh muka bumi ini. Karena ada firman yang sejati dinyatakan. Dan selama 1 minggu ini terus Tuhan memberikan firman-Mu kepada setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pembicara. Terus mengkoreksi, terus menambahkan hal-hal yang Tuhan akan sampaikan melalui hamba-hamba Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita juga berdoa melalui berbagai program dari gereja kita, maupun mungkin gereja-gereja lain yang setia di dalam kebenaran firman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, biarlah melalui seluruh pelayanan ini terjadi pertobatan dan pembaruan iman di seluruh muka bumi. Dengan COVID ini manusia disadarkan betapa remehnya manusia. Mari saudara, bila ada pertobatan dan pembaruan iman bagi orang-orang Kristen dan bagi orang pertobatan bagi orang-orang yang belum percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Engkau yang memberkati ya Bapa. Kiranya melalui COVID ini Tuhan, manusia disadarkan betapa remehnya kami. Begitu datang hanya beberapa bulan, seluruh dunia berubah. Kegoncangan terjadi, kegoncangan, ketakutan demi ketakutan. Biarlah Tuhan, tapi kebenaran gereja, kebenaran firman-Mu terus disampaikan melalui gereja ini, maupun beberapa gereja yang setia kepada Tuhan. Biarlah terus Tuhan, firman-Mu dinyatakan dan terjadi pertobatan demi pertobatan. Daerah-daerah kantong Kristen yang sudah banyak jauh daripada kebenaran firman Tuhan, kembali pertobatan yang sejati di dalam Tuhan. Daerah-daerah yang belum mengenal Kristus, biarlah mereka boleh Tuhan pimpin kepada acara demi acara. Tuhan mengarahkan dan terus setia kepada program ini dan terjadi pertobatan ya Bapa. Dan kami rindu juga Tuhan memberikan satu pembaruan iman terus kepada jemaat Tuhan. Pengertian firman, pertumbuhan dari pengenalan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan terakhir kita mendoakan kiranya bangsa ini dan kita semua dengan kebersamaan untuk mengatasi segala kesulitan yang terjadi. Biarlah dari pemerintah terus memikirkan dan elit politik tidak berseteru tetapi bahu-membahu. Dan gereja Tuhan menjadi saksi, menjadi berkat, termasuk diri kita menjadi berkat bagi sesama, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan dan berbagai hal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, biarlah kebersamaan di dalam pemerintahan, di dalam masyarakat Indonesia secara khusus untuk bersama bahu-membahu Tuhan untuk mengatasi segala kesulitan yang terjadi. Biarlah elit politik tidak bertikai tetapi saling menolong, saling memberikan masukan dan solusi dan jalan keluar untuk segala kesulitan ini. Dan Tuhan juga memimpin gereja Tuhan, juga GRII ini boleh menjadi berkat, termasuk diri hamba-Mu, diri setiap kami boleh menjadi berkat, menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, menjadikan satu pengharapan dan juga pertolongan bagi bersama kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Perbarui hidup kami, isilah hidup kami Tuhan. Biarlah kami sebagai bejana yang terus haus akan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh ketika pulang nanti membawa firman-Mu dengan sukacita dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Seberapa yang kami dapat, boleh kami lakukan. Kami lakukan dan kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk dan kita akan mendengarkan Jos sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati.
Saudara sekalian, murid-murid diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Maka mereka taat, mereka mau melaksanakan kehendak Tuhan, tetapi sebelum mereka diutus, Tuhan Yesus berpesan, tunggu dulu di Yerusalem. Kenapa mereka harus menunggu? Karena sebelum melayani, perlu mereka diurapi oleh Roh Kudus. Saudara sekalian, kita hidup berkeluarga, kita hidup berelasi, kita hidup di dalam pekerjaan, kita melayani Tuhan di gereja. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan saya melayani dipimpin oleh Roh Kudus? Jikalau kita melayani hanya berdasarkan bakat, dengan kemampuan, dengan keahlian kita, maka akan kelihatan ada hasilnya. Tetapi itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka bagaimana saya melayani seperti para rasul melayani, dipimpin oleh Roh Kudus yang mengaruniakan karunia pelayanan. Jangan sampai kita lewatkan satu seminar yang sangat berharga sekali, Sabtu yang akan datang, Roh Kudus dan karunia pelayanan. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melayani. Roh Kudus yang memimpin gerejanya untuk melayani. Dan Bapak Ibu sekalian, Johannes Calvin adalah salah satu teolog yang paling penting, yang begitu banyak membahas mengenai Roh Kudus. Mari kita jangan lewatkan kesempatan yang berharga ini. Sabtu yang akan datang, mari kita daftar sebelumnya, jangan sampai kita ketinggalan. Baik, kita kembali akan memuji Tuhan, mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ketiga, Pakailah Waktumu. Kita nyanyikan bait pertama dan ketiga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Sekali lagi Tuhan menghantar kami datang menghadapi hadirat Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan tenangkan hati kami, siapkan jiwa kami untuk menerima firman Tuhan dan mendatangkan berkat di dalam hidup kami, sehingga kami makin mengerti dan makin dekat kepada takhta Tuhan. Berkati setiap orang yang mengikuti kebaktian pada pagi ini, baik di dalam ruangan ini maupun mengikuti streaming di rumah masing-masing, baik di Indonesia maupun di seluruh muka bumi. Kiranya firman Tuhan disampaikan oleh semua hamba Tuhan boleh menjadi makanan rohani dan pedoman daripada hidup kami masing-masing. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengalahkan segala pencobaan dan segala godaan dari iblis, sehingga kami selalu meluruskan mata dan perjalanan kami di dalam rencana Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita sekali lagi mendengarkan firman Tuhan dan kita akan membaca dari ayat-ayat Matius pasal 6. Kita membaca bersama-sama dari ayat 9. Karena itu
Berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada tahun-tahun yang lalu saya sudah menjelaskan kata-kata dari doa Bapa kami secara lengkap dan komprehensif di dalam kira-kira pakai waktu setengah tahun. Ini kali saya hanya meringkaskan dan hanya mengutip, hanya mengkonsentrasi kepada beberapa butir yang besar. Minggu lalu kita telah berkhotbah mengenai di dalam doa kita bagaimana menyebut Tuhan dan bicara tentang 3 hal daripada Tuhan kita masing-masing. Saudara-saudara, Yesus berkata, berdoalah demikian. Bapa kami yang berada di dalam surga. Saudara ketahui kalimat ini tidak pernah muncul di dalam doa manusia sepanjang sejarah. Baik di dalam agama lain atau di dalam masyarakat manusia yang beriman di seluruh dunia. Hanya menyatakan kalimat ini ditemukan di dalam kitab suci orang Kristen, khususnya di dalam pengajaran Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, mengapakah disuruh kita menyebut Tuhan sebagai Bapa kami di surga? Karena ini merupakan sesuatu pengalaman dan sesuatu hak istimewa yang tidak diberikan kepada siapapun di dalam dunia ini kecuali janji yang berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Dia adalah sumber segala yang berada. The source and the cause of everything exists because His creation. Allah mencipta, baru ada segala sesuatu. Segala sesuatu berada karena Tuhan telah menciptanya sebagai sumber yang pertama, sebagai penyebab utama, maka Dia adalah Bapa segala sesuatu. Meskipun Dia adalah Bapa segala sesuatu, tetapi tidak mungkin segala sesuatu berhak menyebut Dia sebagai Bapa. Dan Dia berada semayam di atas surga sehingga Dia menguasai, mengatur, memerintahkan, menopang dan memberkati segala sesuatu yang Dia ciptakan itu. Itu sebab Tuhan berkata kepada orang yang beriman kepada Dia, "Sebutlah Aku Bapa di dalam surga." Di dalam semua agama, mereka memakai nama yang paling agung untuk menyebut Allah yang mereka sembah sujud. Tetapi di antara semua nama yang mereka sebut, tidak ada satu agama yang berani atau menyebut Bapa. Di dalam syair orang Gerika yang ditulis oleh seorang bernama Clintis, pernah muncul satu kalimat, "Kami semua dilahirkan oleh Engkau, ya Allah." Tetapi yang dikatakan itu hanya berindikasi
Allah melahirkan semua, tapi juga tidak ada menyebut Engkau adalah Bapa kami semua. Cuma tulis kamu semua dilahir daripadamu. Our God which art in heaven. Bapa kami yang berada di dalam surga. Berapa akrab adanya. Berapa intim adanya. Berapa dekat hubungan pada waktu kita menyebut Bapa kami yang berada di dalam surga. Di tempat yang jauh, entah berapa jaraknya, bumi sama matahari sebenarnya sangat dekat, tetapi jaraknya ada 150 juta kilometer yang dengan kecepatan 1 detik 300.000, maka cahaya matahari menembusi akan distansi itu sampai di bumi. Masih memerlukan kira-kira 8 menit 17 detik. Saudara-saudara sekalian, surga berapa besar? Di atas surga berapa jauh? Apakah jaraknya bumi dengan tempat Tuhan yang bersemayam di surga? Tidak ada orang bisa menghitung. Karena di dalam alam semesta yang kita miliki ini saja sudah mempunyai puluhan ribu tahun daripada kecepatan terang yang setiap detik 300.000 kilometer adanya. Sehingga sampai di mana tepi alam semesta, sampai di mana ujung daripada tempat tertinggi, kita tidak tahu. Alkitab hanya menyatakan dia berada di tempat yang paling tinggi. Biar kemudian kembali kepada tempat yang paling tinggi Bapa di surga. Dan biar berkat turun bagi setiap orang yang berkenan kepada Tuhan. Siapakah orang yang berkenan kepada Tuhan? Yaitu mereka yang disebut Tuhan. Aku akan menjadikan engkau anakku. Dan aku akan disebut Bapamu. Inilah janji di dalam kitab suci dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sehingga pada waktu permulaan perjanjian baru adalah Tuhan Allah yang maha tinggi menurunkan anaknya yang tunggal, inkarnasi, mengunjungi bumi dan sendiri menjadi manusia. The incarnation of the second person of the triune God is God became flesh. He come into the limit of flesh and blood, the incarnation of Jesus Christ. Lalu di dalam dunia ini Tuhan berkata 2 kali menembusi angkasa yang tidak terbatas, berkata kepada manusia, menurut kitab suci langit buka dan terdengar suara dari atas. Inilah anakku yang ku kasihi, dengarlah olehmu kepadanya. Pertama kali pada waktu Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Kedua kali saat Yesus Kristus menyatakan transfigurasi di atas mungkin Bukit Hermon, di mana Musa dan Elias muncul di samping kanan dan kirinya. Tuhan berkata, not this, not that, but the middle one, this is my son, my beloved son. Listen to him, ye my people. Saudara-saudara, Yesus adalah anak dan kita juga adalah anak. Bedanya apa? Yesus adalah anak tunggal dan kita adalah menjadi anak-anak bersama dengan kakak yang paling sulung, yaitu anak tunggal Tuhan Allah. Saudara-saudara, di dalam kitab suci begitu jelas menyatakan kebapaan Allah di surga dan anak tunggal yang dikirim ke bumi. Akibatnya menarik banyak orang yang percaya
sama-sama dengan Dia menjadi anak adopsi yang menyebut Allah Bapa di surga. Manusia dicipta sesudah dunia roh selesai dicipta dan terjadi pemberontakan daripada salah satu penghulu malaikat yang menentang rencana Allah. Akhirnya Tuhan sebut, setan engkau, turunlah dan keluar dari tempat saya. Lalu dia dicambuk, dia diturunkan dari takhta Tuhan menjadi iblis yang melawan Tuhan. Istilah setan berarti penantang. Istilah setan berarti melawan, yang menghambat rencana dan pekerjaan Tuhan Allah. Itu namanya setan. Saudara-saudara, ini terjadi sebelum dunia materi dicipta. Sebelum alam semesta berada, sudah terjadi pemberontakan antara sesuatu hidup, makhluk rohani yang melawan kepada Sang Penciptanya. Itu sebab di antara malaikat terpisah menjadi dua kelompok. Satu kelompok disebut malaikat yang terpilih. Istilah ini hanya muncul satu kali di dalam kitab suci. Jikalau ada malaikat yang terpilih, berarti juga ada malaikat yang tidak terpilih. Apakah artinya malaikat yang terpilih? Yang berkenan di hati Tuhan. Yang menjadi sesuatu yang memuaskan hati Tuhan. Dan mereka dipilih menjadi kaum rohani yang melayani Tuhan, yang berkuasa besar dan mentaati perintah Tuhan, menjalankan rencana ilahi. The chosen, delighted, and they are serving the Lord in the front, in the presence of God. Ini sebuah malaikat yang terpilih, yang melayani, yang menjalankan kehendak Tuhan. Ini kelompok adalah malaikat yang sangat mulia, sangat berkuasa. Di dalam Mazmur 103 dikatakan, yang berkuasa, yang melaksanakan kehendak Allah. Itulah malaikat-malaikat yang terang. Saudara-saudara, sedangkan ada malaikat-malaikat mengikuti penghulu malaikat yang lain di antara semua kelompok malaikat yang dicipta oleh Tuhan menjadi sekelompok yang dibuang oleh Tuhan. Itu disebut malaikat-malaikat di dalam kegelapan, malaikat-malaikat yang berbuat jahat, malaikat-malaikat yang melawan rencana dan kehendak Tuhan Allah sendiri. Dan di antara yang dipilih dan yang jahat, yang mengikuti rencana Tuhan dan yang memberontak, itu terjadi roh-roh yang terang, malaikat di dalam terang dan malaikat di dalam kegelapan. Malaikat yang taat dan malaikat yang berontak. Malaikat yang baik dan malaikat yang jahat. Di dalam Alkitab jelas mencatat semua ini. Tetapi peristiwa itu tidak banyak disinggung dan tidak banyak dijelaskan secara mendetail. Hanya muncul di dalam Yesaya dan juga di dalam Yeskiel pasal 38. Malaikat yang berontak disebut, kamu pernah jadi kerubium yang berada di Taman Eden. Kamu pernah melayani Tuhan dengan segala bijaksana. Tetapi pada satu hari Tuhan menemukan di dalam hatimu ada ketidakbenaran. Sehingga engkau diusir keluar dari hadirat Tuhan dan engkau dicambakkan turun ke atas angkasa dan engkau menjadi roh yang jahat. Berapa banyak kan roh yang jahat ini? Alkitab tidak tulis angkanya, tapi kita melihat di dalam dunia ini
ternyata ada roh-roh jahat yang bekerja di dalam hati manusia dengan sesuatu kuasa perintah berada di angkasa, di antara Allah, tempat yang maha tinggi, dan bumi di mana manusia hidup di dalamnya, di tengah-tengah itu angkasa. Berarti pada waktu Tuhan menurunkan setan keluar dari surga, maka dia tidak turun ke bumi. Dia turun sampai separuh, berhenti di tempat lebih rendah dari Allah, tetapi lebih tinggi dari manusia. Di tengah-tengah angkasa, merintangi rencana Allah yang akan memberi berkat kepada manusia. Merintangi doa manusia yang akan minta kepada Allah. Dia menjadi penengah yang bukan pengantara, tapi yang menghambat. Bukan menjadi jalur, turunkan anugerah dari atas ke bawah, naikkan doa dari bawah ke atas, tapi sebaliknya menentang anugerah Tuhan supaya tidak usah turun kepada manusia dan menghambat doa manusia supaya tidak diterima oleh Tuhan. Di sini kita melihat Allah di tempat yang maha tinggi, manusia berada di bumi yang diciptakan, dan setan di tengah-tengah angkasa yang memisahkan dua ini, yang menghambat kedua-duanya. Ini namanya iblis. Tetapi iblis bukan sendirian. Pada waktu dia turun dari surga, sekaligus dia membawa pengikut-pengikut yang berjuta-juta malaikat yang sama-sama dengan dia memberontak, yang sama-sama tidak setuju kepada Tuhan, hanya sekaligus diturunkan. Dan yang diturunkan itu menjadi roh-roh kecil, roh-roh jahat yang selalu mengganggu manusia, merasuk manusia, dan mengacaukan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan Allah, menjadi penggoda manusia untuk berbuat dosa. Itu sebab manusia hidup di dalam dunia ini sangat perlu minta pertolongan dari yang di atas. Dan tidak diberi hak kepada orang-orang yang beriman di luar Yesus Kristus. Mereka cuma doa, kira doa mereka bisa diterima oleh Tuhan. Mereka berdoa seolah-olah tidak ada penghalang di tengah-tengah mereka dan Tuhan Allah. Mereka berdoa seinginnya, menurut semaunya nafsu mereka yang rakus, yang sangat tersendiri dan menyendiri, sangat egoisme dan tidak peduli kehendak Tuhan. Itu sebab manusia perlu belajar bagaimana berdoa. Manusia perlu mengerti siapa yang dengar doa kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Begitu mengasihi kita, memberikan pengertian begitu dalam, begitu penting, dan begitu rahasia, sehingga kita mengerti bagaimana berdoa. Itulah sebab kamu berdoa jangan seperti orang kafir. Kamu berdoa jangan mengikuti agama lain. Kamu berdoa jangan semau sendiri. Doalah seperti ini. Bapa kami yang berada di dalam surga. Saudara-saudara, kalau Bapa di surga, manusia di dunia, ingatlah manusia baru dicipta oleh Tuhan setelah terjadinya pemberontakan setan. Manusia baru berada di dunia setelah permusuhan iblis melawan Tuhan sudah terjadi di dalam sejarah rohani, di dalam kekekalan. Saudara-saudara, itu sebab malaikat-malaikat yang menjadi sesuatu makhluk dicipta tapi tidak rela menerima ordo ciptaan yang sudah dicipta untuk melayani Tuhan, tetapi akhirnya tidak mau melayani Tuhan. Malaikat-malaikat yang telah menyatakan kehendak yang berontak kepada Tuhan
lalu melawan rencana, melawan perintah Tuhan, akhirnya diturunkan ke dalam angkasa, dikeluarkan dari surga. Itu menjadi pengganggu, menjadi pengacau, menjadi penggoda, menjadi penuduh, menjadi pemimpin dunia yang gelap. Saudara-saudara, setelah itu manusia baru dicipta. Lalu kita akan memikirkan, apa tujuan manusia dicipta? What is the final purpose God created man in this earth? Dunia dijadi tempat di mana manusia boleh berada, boleh membiak, boleh bekerja, boleh berpikir. Ini tujuan apa manusia dicipta oleh Tuhan. Saudara-saudara, waktu malaikat dicipta menjadi wakil Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi hamba yang melayani Tuhan. Sebagian mereka memberontak, meninggalkan posisi aslinya dan telah menjadi sesuatu makhluk yang melawan kehendak Tuhan. Allah membuang mereka dan kedudukan mereka menjadi saksi Tuhan, memihak kebenaran Tuhan sudah tidak ada. Dengar baik-baik, once a rebel God, the position of serving God as a servant of God, to obey the will and to accomplish the will and the planning of God is abolished. Tidak ada lagi. Itu sebab berapa banyak yang turun ikut penghulu malaikat yang jahat yang melawan Tuhan, tidak ada orang tahu. Alkitab pun tidak bicara tentang angka yang melawan Tuhan, malaikat berapa banyak. Tetapi saya pada waktu masih umur belasan tahun membaca Augustinus, saya kaget bahwa di dalam beribu-ribu teolog hanya satu orang yang berani membicarakan tentang malaikat yang jatuh, malaikat yang berontak, malaikat yang dibuang oleh Tuhan. Itu berapa banyak? Kalau Alkitab tidak tulis, saya mau tanya, Augustinus kenapa berani membicarakan? Hak apa seorang teolog membicarakan sesuatu yang tidak diwahyukan oleh Tuhan? Bukankah ini sembrono? Bukankah ini terlalu berani? Bukankah ini hak melintasi apa yang diwahyukan oleh Tuhan? Di dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat 29. Hal yang sembunyi milik Tuhan. Hal yang dinyatakan milik kita dan keturunan kita. Ayat itu telah memberi indikasi jikalau Tuhan tidak menyatakan sesuatu kebenaran, maka tidak ada orang bisa mengerti rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan itu hanya dimiliki oleh Tuhan, hanya diketahui oleh Tuhan. Tetapi yang Tuhan rela nyatakan, rela wahyukan, baru kita bisa mengerti. Di sini perbedaan antara pelajaran teologi daripada Augustinus dengan John Calvin. John Calvin tidak pernah mau mengutip kalimat daripada buku lain kecuali kitab suci. Di dalam bukunya Institute of Christian Religion, dia mengutip lebih dari 6.000 tempat ayat untuk menjelaskan, untuk mendukung doktrin yang dia ajarkan. Saya kira di dalam sepanjang sejarah, orang yang paling teliti mempelajari kitab suci dan orang yang paling konsisten menggunakan ayat-ayat yang ada untuk menjadikan satu struktur, sesuatu kerangka dari doktrin yang diajarkan kepada gereja adalah John Calvin. Tidak ada orang lebih komprehensif mengerti kitab suci. Tidak ada orang lebih konsisten di dalam ayat-ayat yang dikutip. Semua dari kitab suci
dipakai mendukung pengajarannya. Itu sebab kalau engkau cari buku filsafat di dalam halaman yang terakhir, engkau mencari indeks dari nama-nama yang dikutip pasti Augustinus lebih banyak dari Calvin. Pasti Martin Luther lebih banyak dari Calvin. Karena menurut sistem dan standar akademik dunia ini, yang kutip lebih banyak orang, lebih tinggi pengetahuan. Yang mengutip buku lebih banyak, mereka mempunyai akademik lebih tinggi. Tetapi rohani dan kitab suci berbeda. Di dalam kerohanian, di dalam pengetahuan rohani, dan di dalam akademik kekristenan, bukan mengutip filsafat siapa, pikiran siapa, tapi mengutip kitab suci. Dan di situ seolah-olah Calvin jauh lebih kalah daripada baik Augustinus maupun Martin Luther. Tetapi saudara-saudara, di sini kita lihat kemurnian pengajaran dari Calvin membawa kita kepada hanya satu sumber, hanya satu sebab, hanya satu akar, yaitu firman Tuhan yang diwahyukan. Karena segala hal yang rahasia milik Tuhan sampai selama-lamanya. Segala hal yang dinyatakan milik kita bersama-sama. Tetapi kalau saya singgung sedikit mengenai Augustinus di dalam hal menjelaskan tentang jumlah malaikat yang jatuh, ini pun saya kira dengan sepenuhnya seluruh hati yang penuh perasaan takut kepada Tuhan, saya tetap menghormati Augustinus. Karena yang dia kutip prinsipnya semua tetap berdasarkan kitab suci. Augustinus menemukan satu istilah, di atas langit ada sepertiga bintang yang diturunkan bersama dengan iblis itu. Jadi di situ dia mendapatkan sesuatu cita-cita pengertian di antara malaikat yang dicipta Tuhan yang berontak adalah sepertiga. Atau berarti malaikat yang tidak jatuh di dalam dosa. Malaikat yang taat perintah Tuhan masih ada 66,66666%. Yaitu 2/3 yang taat. Tetapi satu di antara 3 atau sepertiga, 33,333333333% yang mengikuti setan memberontak kepada Tuhan. Meskipun demikian, tetap tidak ada angkanya. Karena kira-kira menurut kitab suci boleh diterima meskipun agak sulit. Sepertiga pemberontak, 2/3 tetap taat kepada Tuhan. Namun ini sudah memberikan sesuatu jalur di mana kita bisa mengerti sedikit tentang persentasi daripada yang taat. Puji Tuhan, di atas langit yang taat tetap lebih banyak daripada yang berontak. Sehingga kita mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita melihat manusia yang taat kepada Tuhan, persentasinya ada 66%? Tidak ada. Yang menyebut, saya percaya ada Allah 96%. Yang menjadi orang Kristen tidak sampai 50%. Yang sungguh-sungguh taat dan menjalankan kehendak Tuhan mungkin dah sampai 10%. Sehingga kita lihat kalau di surga ada 66% menurut tafsiran dari Augustinus. Tetap jauh lebih baik daripada dunia. Maka doalah di dalam Bapa kami, Yesus mengajar doalah. Kiranya kehendakmu jadilah di atas bumi seperti di surga. Semenjak setan diusir dari surga, surga tidak ada pemberontak. Karena yang tidak memberontak, tidak mengikuti penghulu malaikat yang berontak, semua dikonfirmasikan oleh Tuhan dan mereka disebut kaum
pilihan di dalam dunia rohani, atau malaikat yang terpilih. Kita bersyukur kepada Tuhan. Lalu Augustinus mungkin terlalu berani dan dia memberikan sesuatu bayangan, sesuatu spekulasi yang sangat-sangat inovatif, sangat-sangat kreatif. Dia mengatakan berapa banyakkah orang Kristen yang dipilih oleh Tuhan di antara begitu ribuan tahun, berjaman-jaman sampai sekarang, yang menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh diperkenan, dipilih menjadi saksi Tuhan, menjadi melayani Tuhan. Sama seperti malaikat ada yang melayani Tuhan. Di antara dunia ini kira-kira manusia yang diselamatkan, yang dipilih berapa banyak? Kalau ada kaum pilihan di dalam malaikat, the chosen angels, maka juga ada kaum pilihan di antara manusia, the elected Christians, the chosen people in the kingdom of God. Dari kira-kira berapa dia berani mengatakan, saya sekarang bukan mentafsirkan kitab suci, saya menyalurkan sesuatu spekulasi daripada Augustinus yang saya percaya tetap berdasarkan pengertian kitab suci yang sangat inovatif. Dia mengatakan orang Kristen yang dipilih menjadi kaum pilihan, menjadi orang Kristen melayani Tuhan di dalam kerajaan Allah, yang sungguh-sungguh anak Allah di antara manusia keturunan Adam, banyaknya sama dengan malaikat yang jatuh. Saya kaget sekali. Waktu saya masih belasan tahun, saya baca buku dari Augustinus, lalu di dalamnya saya menemukan ada teolog seperti dia yang berani tafsir sampai ke dalam tahap seperti ini. Saya kaget. Saya tidak banyak khotbahkan hal ini, dan mungkin di gereja ini, mungkin kalau tidak salah ini kedua kali saya bicara tafsiran Augustinus mengenai jumlah orang Kristen yang dipilih oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh diperanakan dan sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan, yang berkenan di mata Tuhan. Angkanya berapa? Tetap tidak kasih tahu. Tapi angkanya sama dengan angka yang jatuh, melarat, meninggalkan Tuhan, memberontak perintah Tuhan di tengah-tengah malaikat-malaikat. Saudara-saudara, kalau ini betul adanya dan ini mungkin ada kebenarannya, kita pasti tidak mutlak, karena tidak ada ayat penunjang yang pasti diambil dari kitab suci. Kalau ini betul adanya, maka berarti Tuhan mau memakai manusia untuk mengganti malaikat yang melarat. Tuhan mau memberikan kedudukan kita menjadi anak Allah yang sudah membuang statusnya, identitasnya yang pernah menjadi anak Allah. Saudara-saudara, istilah anak Allah ada 3 macam. Satu macam anak Allah yang tunggal. Itu tidak ada yang lain kecuali Yesus Kristus yang inkarnasi menjadi manusia. Sebelum inkarnasi, dia sudah anak Allah yang tunggal. Menurut Origen, dia dilahirkan di dalam kekekalan sebagai status anak Allah yang kekal. Di dalam kekekalan, sebelum adanya waktu, sebelum diciptanya tempat, before the space and time exist, after the creation of God, before time, before space, before anything created by God, before foundation of the world, in eternity, God begets Jesus Christ, the only begotten Son. Itu anak tunggal. Ini istilah anak versi pertama. Istilah anak-anak sekarang majemuk, bukan singular. The sons of God muncul berkali-kali di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam 2 buku,
Pertama, the sons of God yang disebut di dalam buku Kejadian. Kedua, the sons of God yang berapa kali muncul di dalam buku Ayub. Anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Pada waktu anak-anak Allah datang menghadapi takhta Tuhan Allah, setan ikut menyelundup di dalamnya. Nah, ini muncul di dalam Perjanjian Lama, buku Kejadian dan buku Ayub. Ini siapakah? Anak-anak Allah, bukan anak Allah yang tunggal. Karena tunggal berarti tidak ada duanya. Tunggal berarti hanya satu. Itu anak tunggal. Yaitu Allah Tritunggal di dalam pribadi kedua. Ini disebut the only begotten Son of God, born in eternity. Generated from eternity. Jadi dari kekal sampai kekal, dia anak Allah yang tunggal. Lalu engkau bilang, kalau begini duluan Bapak, baru susul ada anak yang dilahirkan. Betulkah? Saya bilang tidak. Loh, kenapa tidak? Kalau ada orang mempunyai anak, pasti yang ayah berada lebih dahulu. Lalu pada waktu dia melahirkan satu anak, anak itu tunggal, baru dia menjadi ayah dan anak itu menjadi anak. Tetapi sebelum anak itu berada, ayahnya pasti sudah ada. Kenapa tidak betul? Tidak betul. Di dalam kasus Allah ini sama sekali salah. Apa sebab? Karena Allah melampaui waktu. Allah menciptakan waktu. Maka Allah transcends time. Sebelum ada waktu, Allah sudah ada. Allah yang berada di dalam kekekalan melahirkan anaknya yang kekal, anak tunggal Yesus Kristus. Sebelum inkarnasi ke dalam sejarah menjadi manusia, dia anak Allah. Kalau engkau bilang di dalam kekekalan ada Bapak dulu, lalu melahirkan anak, baru ada anak, berarti you percaya di dalam kekekalan ada dulu, belakangnya waktu. Allah Bapa dulu, belakangan melahirkan anak, maka ada oknum kedua. Ini tidak benar. Karena Allah melampaui waktu. Dan di dalam kekekalan terjadi kelahiran yang kekal, berarti di dalam kekekalan Allah adalah Allah. Anak adalah anak. Allah Bapa bukan Allah anak. Allah anak bukan Allah Bapa. Tetapi mereka berada dari kekal sampai kekal. Tidak ada satu dulu, satu belakangan. Ini sulit dimengerti. Tetapi kalau saya memberikan penjelasan di bawah ini, engkau langsung sadar memang sulit mengerti. Tetapi ini harus diterima. Jikalau adanya Bapak dulu, lalu melahirkan anak, baru ada anak. Itu baru ada, sebelumnya ada. Itu namanya waktu. Allah tidak di dalam kurun waktu. Itu sebab kalau Allah Bapa dulu ada. Saya mau tanya, dia Bapak? Iya. Waktu itu belum ada anak, dia bapaknya siapa? Engkau tidak bisa jawab. Karena belum ada anak kok. Jadi dia bapaknya siapa? Nonsense. Ini tidak berarti. Waktu dia bapak berarti dia secara relatif sudah mempunyai anak. Dan kalau engkau bilang anak baru ada, berarti sebelumnya dia belum jadi anak. Dan saya mau tanya, kalau dia adalah anak, anaknya siapa? Anak ada karena relatif adanya bapak. Bapak adalah bapak karena relatif adanya anak. Sehingga di dalam kekekalan tidak bisa dikatakan Allah Bapa terlebih dulu ada, baru sesudah itu melahirkan, lalu datanglah keberadaan anak. Ini tidak bisa. Karena internal generation daripada origin seorang teolog abad kedua itu berarti Allah Bapa di dalam kekekalan adalah Bapa karena waktu itu sudah anak. Allah anak di dalam kekekalan waktu itu dia sudah mempunyai Bapa. Jadi Allah adalah bapaknya anak.
Dan Allah adalah anaknya Bapa sebelum waktu diciptakan. Dan saudara-saudara, hari ini saya terpaksa harus menjelaskan sedikit intisari yang penting dari Allah Tritunggal itu. Nah saudara-saudara, itu sebab pada waktunya sudah cukup Tuhan kirim Yesus ke dunia. Sesudah dunia rohani dicipta selesai, sesudah pemberontakan malaikat terjadi, baru diciptakan dunia kelihatan ini. Jadi the present world, dunia yang berada sekarang, dunia yang kita miliki ini adalah dunia yang dicipta sesudah pemberontakan dunia rohani, di mana malaikat yang melawan Tuhan dibuang keluar dari surga dan dia berada di dalam angkasa, menjadi pelarang, penghambat rencana dan kehendak serta anugerah Tuhan kepada manusia, menjadi penghambat perintang doa manusia kepada Tuhan Allah. Maka itu agama Kristen berlainan dengan semua agama. Agama Kristen memberitahu kita memerlukan pengantara di antara Allah yang dimusuhi oleh setan dan semua pesuruh di dalam dunia gelap yang tadinya malaikat, itu sekarang telah menjadi sesuatu hambatan antara Allah dan manusia. Harus ada satu pemenang yang mengantarai Allah dan manusia, yang sanggup mengalahkan kuasa setan, sanggup menjadi victor, menjadi conqueror, menjadi yang menang atas kuasa gelap, menjadi pengantara di antara kita dan Tuhan Allah. Semua agama tidak mengerti ini. Semua agama berasal dari manusia. Mereka kira cara kita pikir kita susah perlu doa. Kita susah perlu sesuatu latihan atau satu meditasi bikin kita suci. Itu semua pikiran manusia berdosa. Mau cari jalan keluar daripada belenggu dan daripada hidup kontradiksi di dalam materi yang membungkus dan membatas rohaninya. Agama Kristen bukan demikian. Agama Kristen satu-satunya yang menerima wahyu yang komprehensif. Semua pernyataan dari Tuhan tentang rahasia-rahasia semua ini. Itulah sebab Alkitab berkata kepada kita, Tuhan turunkan anak yang tunggal itu. Dan di sini 3 hal. Pertama, dia inkarnasi menjadi manusia. Apa artinya? Dia turun dari surga, menembusi tempat setan, baru sampai manusia. Ini satu jalanan yang sulit, sesuatu journey, sesuatu perjalanan yang sangat tersendiri, dan dia melakukan itu. Setan tidak bisa melawan, hadap bisa menjadi kaget, terkejut. Mengapa Allah begitu mencintai manusia? Kedua, dia terbatas di dalam dunia materi, bersalut dengan daging dan darah, menjadi manusia seperti engkau dan saya. Salah satu manusia di antara ribuan miliaran manusia yang pernah hidup di dunia, yang dicipta oleh Tuhan, mulai dengan Adam dan Hawa, lalu melalui pembiakan menurunkan bibit itu menjadi bermulti miliar manusia di dunia. Di antara mereka Yesus hanya satu bayi yang seperti manusia biasa, tetapi dia tidak berdosa. Ketiga, dia menjadi manusia, dia harus akhirnya berperang dengan iblis dan mengalahkan setan, baru bisa menyelamatkan kita dari dosa, dari kematian, dari permusuhan dengan Tuhan Allah, menjadi orang Kristen. Saya kira hari ini di dalam kira-kira 40 menit lebih, saya sudah memberikan kerangka yang besar sekali tentang rencana Allah yang disebut the cosmic drama, yang disebut the universal truth, yang disebut eternal planning of salvation. Saya kira saudara yang dengar kalimat-kalimat selama 45 menit ini sangat bahagia.
Saudara-saudara, lalu sekarang saya masuk ke dalam tahap yang lain. Jadi manusia menjadi anak Allah karena mengikuti status Yesus anak yang tunggal. Because the firstborn, anak sulung, anak tunggal turun ke dunia, akhirnya dia akan menarik banyak orang bersama-sama dia masuk ke wilayah kerajaan Allah, dan semua akan dilahir baru, disebut born again Christian, disebut born again spiritual sons of God, because we are adopted by God as His children through His only begotten Son, Yesus Kristus. Kita semua menjadi anak-anak yang diadopsi oleh Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang menerima hak sebagai anak di dalam hak anak Allah yang tunggal, melalui iman kepada Dia, melalui kelahiran Roh Kudus. Ini menjadi kaum pilihan, dan kelompok kaum pilihan ini jumlahnya kapan penuh, yaitu Tuhan lihat menurut Augustinus sesuai dengan jumlah sama banyaknya dibanding semua setan yang tadinya malaikat yang turun ikut memberontak Tuhan. Jadi malaikat pemberontak berapa banyak? Akhirnya orang Kristen seluruh dunia sepanjang sejarah juga berapa banyak. Nah, ini sesuatu tafsiran teologi yang penting sekali di dalam sejarah. Tidak ada teolog yang lain berbicara mendalam sampai seperti ini. Dan sekarang kita melihat apakah tugas manusia. Tugas manusia yaitu kita merantau di bumi ini, tapi kita menjadi wakil Tuhan, bersaksi untuk namanya, mengganti saksi-saksi wakil yang gagal. Malaikat-malaikat yang gagal sebenarnya mereka dijadikan saksi Tuhan di pinggir takhta Tuhan, di keliling wilayah pemerintahan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menjalankan kehendak, untuk mentaati perintah Dia dengan kuasa yang besar. Tapi mereka akhirnya telah rusak mengikuti salah satu dari antara penghulu-penghulu malaikat yang disebut biasanya Lucifer, yang melawan Tuhan, ditarik turun, semua dibuang oleh Tuhan. Itu angkanya berapa puluh ratus miliar saya tidak tahu, tetapi itu sepertiga dari malaikat. Setelah kita menerima Tuhan melalui penginjilan, satu persatu kembali bertobat, menerima Tuhan, dan satu-satu minta diberikan hidup yang baru oleh Roh Kudus. Semua ini kalau sudah selesai, Yesus datang kembali. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab ada 3 angka yang menunggu kepenuhannya. Apa artinya ini? Ada 3 kali Alkitab sebut kepenuhan angka. Pertama adalah angka orang kafir. Kedua, angka orang martir. Ketiga, angka orang yang diselamatkan. Angka orang kafir, kapan kita tidak tahu. Angka martir, kapan kita juga tidak tahu. Angka orang Kristen yang penuh jumlahnya, kapan kita juga tidak ketahui. Tapi 3 angka kalau sudah penuh, Yesus datang ke dalam dunia. Itu berarti Tuhan masih menanti, dengan sabar menanti orang kafir bertobat, dengan sabar menanti orang hamba Tuhan yang mati syahid dibunuh oleh musuh. Tuhan masih sabar menanti pekabaran Injil sampai orang diselamatkan sudah cukup, sudah penuh. Lalu Tuhan akan mengatakan, genaplah waktu di dalam sejarah. Saatnya sekarang sudah genap, Yesus turun kembali ke dalam dunia. Saudara-saudara, saya menyinggung 2 angka yang penting. Satu dari orang martir. Martir yaitu orang yang mati syahid karena memuliakan Tuhan, karena mengabarkan Injil,
karena dianiaya demi nama Tuhan, dan mereka satu persatu mati. Bukan Tuhan tidak menjaga, Tuhan menentukan ada sekelompok orang yang berani mati, yang harus mati syahid untuk memuliakan nama Tuhan. Dan mereka pada waktu belum angkanya penuh pernah berteriak, Tuhan, kapankah Engkau membalas dendam bagi kami? Kapankah Engkau menyatakan keadilan-Mu untuk memusnahkan musuh gereja, musuh Tuhan yang terus menganiaya orang Kristen? Mereka teriak, mereka berdoa, Tuhan, Tuhan, kapankah Engkau menyatakan keadilan-Mu? Kapankah Engkau menggenapi akan pengharapan kami? Kapankah Engkau membalas dendam kepada musuh dari gereja? Tuhan berkata, diam dulu, tenang sedikit waktu lagi, sampai angka kaum martir itu sudah genap. Nah, ini adalah jawaban Tuhan. Berarti not now, not yet. Even though you already died for my name, died for the gospel, died for Jesus Christ, you have been the martyrs. Engkau sudah menjadi martir, engkau sudah mati syahid untuk Injil dan anakku Yesus Kristus. Tetapi saya mau tunggu sampai angka yang mati itu sudah genap sempurna. Sesudah angka itu genap, aku akan datang mengadili dunia ini, membalas dendam kepada mereka yang jahat, yang membunuh semua orang yang bersaksi bagi Kristus. Ini dicatat di Alkitab. Kedua, kaum diselamatkan. Sekarang kita mengabari Injil. Gereja jangan malas mengabari Injil. Saya bersyukur gereja ini didirikan dari hari pertama. Semua yang saya doa di hadapan Tuhan dilaksanakan satu persatu. Dari menginjili, bikin kebaktian pekabaran Injil, kebaktian kebangunan rohani, menyeru orang bertobat satu persatu. Lalu kita akhirnya melatih pekabaran Injil. Lalu kita kirim orang bikin pekabaran Injil KKR regional sampai Kapin, sampai mengajarkan kebangunan rohani di kota seluruh Indonesia. Dan saya sendiri pergi ke Amerika, pergi ke Rusia, pergi ke Hong Kong, pergi ke Taiwan, pergi ke Eropa, pergi ke Afrika, pergi ke Amerika Selatan, pergi ke Australia, pergi ke New Zealand. 143 kali keliling dunia mengabari Injil. Semua adalah sesuai dengan rencana permulaan mendirikan gereja ini. Doa di hadapan Tuhan. God, I'm building a church, Reformed Evangelical Church, to hold on the theology of Reformed faith and to practice the evangelical spirit, to burn and to preach the gospel to all over the world. Ini kita jalankan. Dan Tuhan begitu memberkati gereja ini. Setiap kebaktian Kapin, setiap rencana KK regional diberkati, dipimpin. Ini gereja misi, ini gereja PI, ini gereja mengabarkan Injil. Kita ikut rencana Tuhan, maka Tuhan tidak mungkin membuang gereja ini. Kita mengabarkan Injil dengan sesungguh-sungguh hati. Tuhan tidak mungkin tidak memberkati gereja ini. Karena ini rencana Tuhan untuk angka yang ketiga. Angka orang kafir menjadi orang Kristen. Angka anak-anak Tuhan seluruhnya lengkap sudah dipanggil, dipilih menjadi saksi Tuhan. Kalau angka itu sudah lengkap, maka Yesus datang kembali. Saudara-saudara, we are in the greatest family of the greatest fatherhood of Father and greatest brotherhood under Jesus Christ as the church, the holy and universal church. Kita berada di keluarga yang paling besar, di mana Bapa di surga, Bapa yang tertinggi dan teragung, di mana saudara yang terbanyak dan terluas sebagai gereja yang kudus dan am,
di dalam rencana Allah dari kekal sampai kekal. Maka kita sebut Our Father in Heaven. Dan di dalam hal ini kita meminta 3 hal. Kiranya Bapa, namamu dipermuliakan. Inilah doa. Jangan terus minta kaya, minta makmur, minta lancar. Sangat malu engkau doanya begitu egois. Engkau berdoa minta mulia kepada Allah Bapa. Minta orang dunia mengkuduskan nama Tuhan. Inilah doa yang diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kedua, mintalah kerajaannya cepat tiba. Di dunia ini tidak ada kerajaan yang memuaskan kita. Tidak ada kerajaan yang menjalankan kehendak Allah. Tidak ada kerajaan yang melaksanakan keadilan surgawi. Kerajaan di dunia penuh korupsi. Kerajaan di dunia penuh kejahatan, penuh dosa, penuh munafik, penuh egoisme, penuh hidup orang-orang yang hanya melampiaskan akan nafsu sendiri dan tidak mencari kehendak Tuhan. Tuhan Allah yang adil dan Dia akan melaksanakan keadilannya sesuai kehendaknya dan kuasanya yang tidak terbatas. Dunia ini terlalu rusak. Dunia ini terlalu mengecewakan. Orang jahat masih umur panjang. Orang jahat masih sehat walafiat. Orang jahat masih boleh bermain dengan uang, dengan kuasa, dengan manusia yang diutus, dengan segala cara penyelewengan untuk melawan kehendak Tuhan. Maka orang Kristen berkata, Our Father in Heaven, hallowed be Thy name, Thy kingdom come, Thy will be done. Ini yang dikhotbahkan minggu lalu. Dan minggu ini sebenarnya saya meneruskan dengan bagian kedua. Bagian pertama, mengaku iman kepada Tuhan. Mengharapkan nama, kerajaan, dan kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti surga. Sesudah selesai 3 hal mengenai kerajaan Allah dan keadilan Allah, baru kita minta kebutuhan kita. Di dalam kebutuhan manusia, apa yang boleh kita doakan sama sekali berbeda dengan semua agama yang lain. Maka Yesus mengajar, engkau dalam berdoa berkatalah seperti ini. Konten dari berdoa Bapa kami adalah doa yang paling suci, doa yang paling indah, dan doa yang paling sempurna di antara semua doa yang mungkin diucapkan oleh manusia. Mengenai diri manusia, mintalah 4 hal. Mintalah 3 hal kepada Tuhan. Mintalah 4 hal kepada manusia. Memang Allah Tritunggal. Dan Allah memiliki angka 3. Memang manusia yang dicipta di dalam bumi yang 4 sudut. Di dalam waktu yang 4 musim. Maka 4 angka manusia. Demikian engkau minta 4 hal tentang manusia. Pertama, saya minta makanan. Kedua, saya minta relasi hubungan antara pribadi dan pribadi di dalam masyarakat. Ketiga, saya minta jangan sampai saya masuk ke dalam godaan iblis, pencobaan dari setan. Keempat, jangan saya sampai menjadi sesuatu yang dikalahkan oleh iblis, menjadi sesuatu tawanan daripada dia. Nah, ini 4 hal adalah permintaan. Saya kira tidak ada doa dari agama lain yang apapun menjadi lebih baik dan lebih sempurna dari doa Bapa kami. Sekarang saya bicara pertama, lalu saya selesai khotbah ini, minggu depan kita teruskan. Berilah kepadaku makanan yang hari ini saya perlukan. Roti yang saya perlu makan hari ini berikan kepadaku. Cuma 1 kalimat. Ingat di dalam semua doa Yesus Kristus yang pernah dicatat dalam seluruh kitab suci, hanya 1 kalimat untuk manusia minta kepada Tuhan di dalam dunia materi. Tidak dikatakan mintalah uang sebanyak mungkin. Mintalah
harta selimpah mungkin. Mintalah kekayaan, tanah, rumah, atau segala kekayaan selimpah mungkin. Tidak, hanya satu kalimat. Our daily bread, please give me today. Makanan yang saya perlukan, berilah kepadaku hari ini juga. Saudara-saudara, ini doa yang sederhana, tapi ini doa yang dikonfirmasikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Berarti lebih dari itu sebenarnya tidak perlu. Saudara-saudara, kalau engkau mempunyai harta beribu-ribu juta, apa gunanya? Karena engkau tidak perlu begitu banyak. Banyak orang setelah mati baru tahu dia tinggalkan uang kebanyakan yang tidak pernah diperlukan pakai di dunia. Tetapi kenapa? Karena kurang iman, karena rakus, karena tamak, karena tidak pernah rasa puas. Maka dia maunya sebanyak mungkin, baru tidak khawatir, baru rasanya hidup boleh tenang. Ini semua adalah sesuatu kekhawatiran yang tidak perlu ada, unnecessary existing. Tidak perlu ada begitu banyak pikiran, tidak perlu begitu banyak khawatiran, tidak perlu begitu banyak cara untuk merampas uang sebanyak mungkin dari orang lain menjadi milikmu. Karena engkau seumur hidup yang kau perlu tidak terlalu banyak. Makin engkau kaya, berarti engkau menjadikan orang makin miskin. Thy kingdom come. Mari kita berdoa kiranya kerajaan Tuhan cepat datang di dunia. Manusia tidak mungkin menyelesaikan problema manusia di dunia. Pemerintah yang dibentuk oleh orang berdosa tidak bisa melepaskan orang berdosa dari kesulitan-kesulitan yang timbul karena dosa yang diperbuat oleh manusia. Maka Yesus mengajar kita berdoa, Thy kingdom come. Datanglah kerajaanmu. Dan mengenai Tuhan, dia berkata ketiga, Thy will be done. Kehendakmu terjadi. Tentang manusia dikatakan jangan minta terlalu banyak. Mintalah kabar Tuhan. Sehari-hari makanan yang saya perlukan, berilah kabarku hari ini. Saudara-saudara, mengapa harus kaya sekali? Mengapa harus uang banyak sampai tidak bisa dihitung? Di dunia ini tidak ada negara, tidak ada kerajaan yang beres. Thy kingdom come. Nah saudara-saudara, kalau engkau mempunyai uang lebih banyak, bukan karena engkau rakus, karena diberkati Tuhan. Bagaimana? Saya minta saudara perhatikan. Selain makanan secukupnya, hari ini berikan kepadaku. Kalau engkau masih mempunyai uang banyak, lakukan 3 hal. Pertama, tabung untuk mencegah hari kelaparan datang. Siapa mengetahui tahun 2020 menjadi begitu susah ekonomi? Siapa mengetahui orang yang kerja saban hari dapat sedikit uang untuk makan, sekarang sudah tidak ada uang. Saya lihat di pinggir jalan banyak tukang parkir, prit-prit lalu mengatur. Itu saban hari kalau ada 200 mobil yang parkir, jatahnya dia. Kalau satu dia dapat 3.000, dia cuma dapat berapa? Bisa dapat 600.000. Tetapi kalau dia cuma dapat 10 mobil, dia cuma dapat kira-kira 30.000. Lalu uang itu bawa ke rumah, kasih istri, beli makanan, makan sekeluarga, tidak cukup. Sekarang semua mobil tidak banyak datang, lalu lintas menjadi tidak ramai, dan banyak tukang parkir kehilangan income. Saudara-saudara, siapa tahu dulu begitu subur, begitu cukup, tahun 2020 menjadi begitu susah. Ada orang tidak bisa kerja lagi. Konser hall seluruh dunia banyak yang tutup. Yang main konser tidak dapat income. Kita konser hall sudah berapa bulan tidak ada konser. Lalu semua pemain musik kita masih mendukung keuangan mereka. 1 bulan kita memberikan kira-kira 250 juta. Selain 200 juta untuk pemusik kita,
masih ada 100 juta kita bantu orang yang di luar, musikus yang miskin, saudara-saudara. Dan mereka sekarang ada yang menangis berkata, kalau tidak ada bantuan ini, saya entah mau makan dari apa. Siapa tahu mungkin terjadi seperti ini. Itu sebab kalau ada uang lebih harus belajar tabung. Orang Tionghoa adalah salah satu bangsa yang paling hebat di dalam 3 hal. Pertama, rajin. Bangsa yang mempunyai kerajinan melampaui Tiongkok kira-kira hanya Jepang, Vietnam, Korea saja. Bangsa lain tidak lebih rajin daripada 4 bangsa ini. Orang Jepang rajin sekali, orang Korea rajin sekali, kerjanya tekun sekali. Orang Vietnam kerjanya rajin sekali, orang Tionghoa rajin sekali. Kedua, orang Tionghoa tidak ada yang tidak tabung. Uang kalau lebih disimpan di bank atau di bawah bantal atau di dalam lemari, orang Tionghoa kebanyakan ada tabungannya. Karena tidak tahu besok masih subur tidak, minggu depan masih ada makan tidak. Maka orang Tionghoa biasa kedua hal ini bertabung. Ketiga, orang Tionghoa juga berusaha untuk membantu orang lain, tapi ini agak sedikit. Nah, saudara-saudara, di dalam masyarakat seluruh dunia telah dihitung bangsa apa yang paling banyak memberikan uang kepada orang-orang miskin, kepada masyarakat yang perlu. Di dalam hal ini khususnya bangsa Hokkien sangat hatinya generous untuk membantu orang lain. Ada bangsa-bangsa yang pelit sekali. Saya tidak sebut satu persatu. Ini adalah satu pelajaran yang kita perlu. Itu sebab saya minta saudara, kalau tidak banyak uang, doalah. Minta Tuhan memberikan kecukupan untuk makanan hari ini. Seperti apa yang dicantumkan di dalam doa Bapa kami. Kalau mempunyai kelebihan, jangan lupa tabung. Jangan lupa menolong orang miskin. Jangan lupa persembahan kepada Tuhan. Dan jangan lupa satu hal, mendukung pekerjaan-pekerjaan yang sangat menolong masyarakat. Saudara-saudara, ini semua adalah hal yang perlu kita kerjakan. Biar kita semua ingat, hidup bukan untuk sendiri. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Tuhan cukupi kebutuhan saya. Dan Tuhan ajar saya menjadi manusia yang hidupnya berlimpah dan hidupnya membantu orang lain. Bukan berlimpah untuk boros, berlimpah untuk bantu orang lain. Tuhan memberkati kita. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Mengenai kedua, ketiga, dan keempat, baru minggu-minggu yang akan datang kita meneruskan. Mari kita sekarang berdiri dan kita masuk di dalam doa. Saya minta Pendeta Ivan Kristiono pimpin kita di dalam doa sekarang. Mari kita semua berdiri dan semua doa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah kerajaan-kerajaan dunia yang mengecewakan, Tuhan mengarahkan hati kami untuk melihat tahta-Mu dan berdoa agar kerajaan-Mu tiba. Dan Tuhan tolong kiranya ketika kami percaya bahwa kerajaan-Mu sudah tiba dan sedang menuju kepada penggenapannya, biarlah di dalam hidup kami juga menggenapkan kerajaan-Mu, menyatakan ada kerajaan yang berbeda dengan kerajaan di dunia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita mengikhlarkan iman rasuli, masing-masing bicara di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah. Bapa yang Maha Kuasa, Pegang sini. Khalik langit dan Pegang sini. dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita kembali memuji Tuhan
dengan lagu nomor 4, Sandar Tuhan Selalu, dan kita akan memberikan persembahan. Kita bangkit berdiri dan kita akan membawa persembahan ini dalam doa. Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kami boleh kembali disegarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh memanggil-Mu Bapa ya Tuhan di dalam karya penebusan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini kami juga boleh diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Kami sadar itu semua adalah milik Tuhan dan itu semua adalah berasal daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang mengelola uang ini ya Tuhan untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan doksologi dan menerima berkat. Marilah kita mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan, dan biarlah kita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan mengiring dan menyertai kita senantiasa dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin.
persilakan duduk, waktu teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati.